Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga dengan tema yang sangat menarik sekali yang ini sudah terjadi di mana-mana, yaitu perundungan merusak mental ataupun bullying ya. Saya sudah bersama Ustaz Zarima dan juga Kiai Haji Tato Sukayat. Saya ke Ustadz atau Kiai Haji Tato Sukayat sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua ini bagaimana melihat fenomena perundungan ini yang semakin marak, kemudian juga bahwa bahkan yang kemarin ini terjadi, gurunya ini justru memuji si pelaku perundung ini. Ini bagaimana Kiai Tata melihatnya? Ya, perspektif zaman now dan zaman all. Zaman all kita nih. Ya, generasi milenial dan kolonial. Kolonial. Kalau pada zaman dahulu, kejadian-kejadian seperti ini tidak terlalu banyak. Ya. Pertama, ada rasa perasaan di lembaga-lembaga pendidikan, senior itu menjadi kakaknya, Betul. menjadi abangnya. Sedangkan adik-adik angkatan itu diperlakukan seperti adiknya sendiri. Dan guru seniornya ini jadikan juga oleh guru itu sebagai pendidiknya. Misalkan, Mas Sofyan, kalau di pesantren, Ya. junior itu tidak belajar langsung ke kiai, tapi ke seniornya. Oke. Maka ada kelas-kelas yang difungsikan. Kelas 1, 2, dan 3 itu bukan hanya berfungsi untuk memposisikan level anak pendidikan. Tetapi juga yang level 2 ngajar ke yang level 1, yang level 3 ngajar ke yang level 2. Maka kalau kelas di pesantren ada murotal. Untuk yang baru belajar Al-Quran, kelas murotal, dia belajar ke seniornya yang sudah yang mu'alam, belajar ke kelas murotal, yang kelas murotal nanti belajar ke yang tingkat muzawad. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tanpa sengaja jiwa yang tumbuh dari senior itu adalah jiwa guru. Bukan jiwa senior yang berlaku hukumnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat yang bertahan. Itu model gagah-gagahan Ada begitu balas tidak dendam ada. begitu Ada ya. balas dendam itu. Nampaknya itu yang kurang terjadi, memfungsikan kelas 2 untuk ngajarin kelas 1, kelas 3 ngajarin untuk kelas 2. Memang tidak harus ngajar semua pelajaran, tetapi ada proses pendewasaan yang ditugaskan oleh pihak lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuannya, transfer knowledge dan lain sebagainya. Dan itu biasanya di organisasi masih berjalan biasanya. Yang kedua, orang tua memang harus betul-betul mengawasi. Kita semua tahu perilaku itu sangat menyimpang. Dan penyimpangan itu dipengaruhi setidaknya oleh 2 faktor. Faktor yang pertama, mungkin keturunan. Ya, dari orang tuanya yang biasa bersikap keras, mendidik anaknya juga keras. Dari keras kepada anak dari orang tuanya itu melahirkan jiwa dia keras dan memperlakukan itu kepada orang lain. Baik. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan lingkungan bukan hanya lingkungan yang langsung, Ya. tapi lingkungan yang tidak langsung. Media sosial, saya rasa memberikan pengaruh. Baik. Adegan-adegan kekerasan yang dilihat itu bisa jadi motivasi untuk melakukan kekerasan. Baik, kalau tadi Ustaz Zarima memberikan solusi speak up gitu ya. Nah, kita sebagai Kiai Haji Tato Sukayat sebagai seorang ulama, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kasus ini? Pertama, Islam memandang, Mas Sofyan, ini hal yang dolim. Betul. Baik yang menjadi korban ataupun pelakunya. Yang jadi korban ini korban kedoliman. Sehingga Quran menyebut bullying ini sebagai istihja, mengolok-olok, atau sukhriyah, atau iltimaz ya. Wal talmizu anfusakum bil alqab. Dan itu sangat dilarang oleh Islam itu. Misalkan surah Al-Hujurat melarang itu. Maka yang paling utama adalah menguatkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan yang ada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah masing-masing, ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat harus jadi kontrol sosial. Kalau ada indikasi ke arah situ, jangan dibiarkan. Jangan mentang-mentang ini bukan anak gua, anak orang. Anak orang harus diperlakukan sebagai anak kita sendiri ketika mendapatkan perlakuan tidak baik. Baik. Harus ada tanggung jawab, sensitivitas. Dan kita menjadi kontrol sosial yang kuat untuk itu. Baik, terima kasih Masya Allah Kiai Haji Tato Sukayat dan juga Ustaz Zarima atas bincang-bincang tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, terakhir sekali dan juga tidak akan pernah terjadi kasus Amin. bullying ini ya.